Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Canaya Zakia Ulhaq dengan NIM 2241104021106 dari kelas 2 PAID UIN Saizu Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan artikel yang sudah saya buat mengenai Islamisasi di Banyumas dan peran tokoh lokal pada abad ke-15 sampai 17 Masehi. Video ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana Islam masuk ke wilayah Banyumas melalui jalur damai dan budaya, serta tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh lokal yang memiliki peran penting dalam proses Islamisasi tersebut. Nah, kalau kita berbicara soal masuknya Islam ke Pulau Jawa, biasanya yang muncul adalah dari Demak, Wali Songo, dan pesisir utara. Tapi Banyumas jarang sekali dibahas. Padahal Banyumas merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah bagian barat yang memiliki kekayaan budaya dan spiritual lokal sebelum masuknya Islam. Masyarakatnya hidup dalam struktur sosial yang egaliter dan memegang kepercayaan, animisme, serta penghormatan terhadap roh leluhur. Sebelum Islam datang, tradisi seperti nyadran, ruatan, dan seni pertunjukan seperti tari lengger telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tari lengger sendiri adalah tarian tradisional yang awalnya digunakan untuk memohon kesuburan, bahkan sering dibawakan oleh pria yang berdandan sebagai wanita. Nah, menariknya, saat Islam mulai masuk ke Banyumas, sekitar abad ke-15, pendekatan yang digunakan oleh para ulama dan tokoh agama bukanlah pendekatan kekuasaan atau paksaan, tetapi melalui jalur budaya, pendidikan, dan spiritualitas yang membaur dengan nilai-nilai lokal. Salah satu tokoh awal yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Banyumas adalah Syekh Makdum Wali. Beliau ini merupakan utusan dari Kesultanan Demak yang datang ke wilayah Karanglewas. Nah, beliau juga berdakwah secara perlahan, seperti mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan toleransi. Beliau juga mendirikan pusat pendidikan agama yang menjadi cikal bakal pesantren. Kemudian pada abad ke-16 muncul Syekh Abdus Somad dari Jombor yang dikenal dengan pendekatan sufistiknya. Beliau ini berasal dari Cipete dan menetap di Jombor. Dakwah beliau tidak memaksa masyarakat untuk meninggalkan tradisi, melainkan memperkenalkan Islam melalui nilai akhlak mulia dan kesederhanaan. Hingga kini, makam beliau masih diziarahi dan menjadi bagian dari tradisi spiritual masyarakat setempat. Kemudian pada tahun 1582, ada Kyai Raden Adipati Wargahutama II atau yang dikenal juga sebagai Jaka Kaiman. Diangkat menjadi bupati pertama Banyumas. Ia tidak hanya tokoh politik, tapi juga tokoh penting dalam Islamisasi. Islam yang beliau bawa bercorak kejawen, yang artinya Islam yang akomodatif terhadap budaya lokal, menggabungkan unsur Islam dengan nilai-nilai Hindu-Buddha dan animisme yang sudah ada sebelumnya ini menjadikan Islam di Banyumas diterima tanpa konflik sosial yang berarti. Lalu pada abad ke-17 ada seorang tokoh karismatik yang bernama Kiai Mustolih. Kiai Mustolih ini berdakwah di daerah perbukitan Cikakak.
Ia dikenal dengan pendekatan budaya yang sangat kuat. Salah satu peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Saka Tunggal. Masjid dengan satu tiang utama yang filosofinya melambangkan manunggaling kawula lan Gusti, yaitu yang berarti kesatuan antara manusia dan Tuhan. Kiai Mustholih menghidupkan masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan kegiatan sosial. Hingga kini, masyarakat Cikakak masih merayakan tradisi Panjaroan Rojab, sebuah ritual bersih-bersih makam dan doa bersama untuk mengenang Kiai Mustholih. Dari sini kita bisa melihat bahwa para tokoh Islamisasi di Banyumas tidak pernah memaksakan perubahan, tapi justru menyatukan nilai-nilai Islam dengan kebudayaan lokal. Tradisi seperti nyadran atau bahkan tari lengger masih hidup hingga kini, tapi telah mengalami internalisasi nilai-nilai Islami seperti pembacaan doa sebelum pertunjukan. Inilah yang disebut sebagai akulturasi, yaitu pertemuan antara dua budaya yang saling mempengaruhi secara damai. Berdasarkan kisah para tokoh ini, kita bisa belajar bahwa agama Islam bisa disebarkan dengan damai, tanpa konflik, dan tetap menghargai budaya yang telah ada. Islamisasi di Banyumas menunjukkan bahwa agama dan budaya bisa berjalan berdampingan dan bahkan saling menguatkan. Semoga melalui penjelasan saya melalui video ini kita bisa memahami pentingnya pendekatan dakwah yang humanis dan kontekstual serta menghargai warisan sejarah keislaman lokal yang begitu kaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.